Halo, selamat jumpa kembali lagi dengan kita. Saya Ardi Dan dan saya Sugeng Supraitno. kembali lagi di podcast Malam Bintang. Kenapa disebut Malam Bintang? Karena di antara malam dan banyaknya bintang-bintang di langit, di antaranya ada kita berdua. Yakin, Eh, Yakin, harus yakin dong. tapi kadang-kadang setiap tindakan atau tingkah Ardi itu kok kadang bimbang. Jadi tadinya yakin ada omongan apa pendapat orang lain, tapi jadi nggak yakin dengan tindakan atau keyakinan Ardi itu kurang yakin. Kenapa? Oh, enggak dong. Saya orangnya percaya diri dong. Percaya dengan apa yang saya pilih dan saya akan tekun dan apa ya? Saya itu orangnya prinsip banget. Kalau saya udah milih ya udah saya pilih. Tapi seandainya ada kawan orang lain yang mengkritik apa tindakan itu kurang baik, kalau kurang sempurna, itu sikap Ardi gimana? Kadang emang goyah sedikit sih, karena memang merasa pilihan kita itu dikritik gitu. Ngerasa diri kita itu dianggap orang itu salah dengan tindakan kita. Ini agak Terus, sedikit goyah. terus berpikirnya gimana? Menenangkan atau mencari apa? Mencari referensi untuk meyakinkan bahwa tindakan atau pendapat atau pikiran Ardi itu benar. Ya balik lagi ke awal, setiap apa yang saya pilih itu ya saya udah yakin 100% dan saya tidak akan kecewa dengan pilihan itu. Yakin. Yakin dong, harus. Kita umpamanya seandainya beli suatu barang, ada kawan, ada teman yang mengkritik, ini kurang oke, ini kurang bagus, ini kurang apa, itu sikapnya gimana? Ya di depan mungkin saya terlihat, wah gue merasa pilihan gue salah nih, apa pilihan gue merasa salah besar, tapi dalam diri balik lagi ke apa yang udah lu lakuin, apa yang udah lu pilih, ya lu harus yakin. Kalau lu nggak yakin dengan diri lu ya lu udah salah. Berarti lari ke setiap pendapat orang itu kita menyikapi ke introspeksi diri gitu. Betul. Ya mungkin di depan itu kita bisa terlihat, ah pilihan gue salah, ah pilihan gue ini, ya supaya orang itu ya apa ya, ya orang-orang bebas berpendapat gitu, bebas dengan kritikan-kritikan mereka, ya saran mereka, supaya jadi referensi atau introspeksi diri gitu. Berarti jadi memandang sebuah kritikan itu sebagai bahan untuk memperbaiki diri gitu. Betul. Terus saya tanya nih, kenapa di setiap perusahaan atau dunia kerja itu dipilih orang-orang berpengalaman daripada orang-orang yang berpendidikan gitu? Apa kira-kira pendapat Arti? Ya karena pengalaman itu ya memang nomor satu gitu, berpendidikan ya belum tentu berpengalaman. Jadi setiap pendapat, setiap kejadian dalam hidup kita itu dipandang sebagai pengalaman. Ya jujur aja pengalaman itu guru terbaik gitu. Berarti perusahaan kayak dunia kerja itu mencari orang lebih berpengalaman itu menurut Adi tepat apa kurang tepat? Tergantung dari segi sudut pandang kita sih. Kalau kita, nah kalau saya pribadi itu mungkin tepat, karena memang di dunia kerja itu dituntut untuk kita cepat beradaptasi. Kalau orang-orang yang berpengalaman kan beradaptasinya lebih mudah dibanding dengan yang berpendidikan itu belum tentu berpengalaman. Jadi pengalaman itu sebelum tantangan atau kejadian sesuatu pekerjaan itu kita udah tahu solusinya, udah tahu apa penanganannya atau solusi untuk mengerjakan apa permasalahan itu, apa ibaratnya problem solvingnya udah ada gitu ya. Betul, antisipasinya itu udah ada. Karena Jadi orang yang berpengalaman ya udah pastilah.
paham gitu apa yang dengan dunia pekerjaan itu gitu. Berarti anak-anak muda seharusnya harus nyari pengalaman. Setiap tindakan kita itu harus jadi ilmu pelajaran, Betul. karena jatuh bangun kadang kita bagus, meningkat, sukses, kadang ya jatuh. Itu jadikan apa ya, pengalaman. Yang muda-muda itu harus nyari banyak pengalaman, cari banyak ilmu, cari Betul. banyak, ibaratnya banyak pekerjaan sosial itu di masyarakat, untuk lebih bersosial di masyarakat, di organisasi, termasuk banyak literasi, membaca, cari ilmu untuk menggali dari pengalaman itu. Jadi pengalaman itu menurut Ardi itu sangat penting. Sangat penting karena memang ya kalau orang yang belum berpengalaman itu seperti apa sih? Ya kalian ya cari pengalaman itu sendiri gitu. Kalau di dunia kerja ya kalian mulai dari awal kayak contoh kuliah atau apa. Nah, intinya pengalaman itu kita cari, kita temukan. Jadi penghargaan, apresiasi untuk orang yang bekerja atau dimanapun bekerja, dimanapun dia bertindak dalam kehidupan ini, itu harusnya sangat luar biasa ya. Apapun pekerjaan itu yang penting baik dan tidak melanggar aturan gitu ya. Betul. Selagi dengan tenaga kita sendiri ya. Jadi pengalaman itu sangat penting bagi anak-anak muda, apalagi seorang orang tua gitu mengharapkan anak itu mencari pengalaman hidup dalam mencari banyak kawan, banyak ilmu. Jadi tantangan-tantangan ke depan itu punya persiapan cepat dalam mengatasi setiap permasalahan ke depannya gitu. Apalagi ngomongin soal pengalaman hidup itu harus banget kita cari. Entah itu ngobrol dengan stranger atau ngobrol dengan teman atau ngobrol dengan orang tua, itu semua bisa kita dapat, itu bisa kita cari, bisa kita gali dengan orang-orang tertentu atau mungkin orang yang dikenal mungkin. Ya intinya balik lagi ke diri kita sendiri. Kita jangan menutup diri, kita juga harus ngobrol dengan orang sekitar. Kita harus tahu dunia luar itu seperti apa, kita harus tahu dunia ini itu seperti apa, dan kita harus tahu. Jangan mengurung diri dalam kamar merenung, akhirnya kalian akan menyesal di kemudian hari. Tapi tindakan-tindakan itu harus dimulai dari kapan? Dari kalian sadar bahwa ini tuh penting loh untuk kedepannya seperti apa ya. Di saat kalian sadar gitu, karena kan yang bisa menyadarkan kalian ya diri kalian sendiri gitu, Atau pengalaman. Nah betul, pengalaman Menyadarkan, nasihat bisa menyadarkan kita, ibarat atau musibah, ibarat kata setiap musibah itu, setiap kejadian itu jadi pelajaran untuk kita ke track yang benar, ke jalur yang benar. Jadi memandang setiap tantangan hidup, permasalahan hidup itu mengembalikan kita untuk ke jalur yang lebih baik dan lebih lurus gitu, menurut orang tua katanya itu. Kenapa kadang orang tua itu mengkhawatirkan anak-anaknya itu banyak komplain, banyak nasihat, itu karena orang tua itu mengkhawatirkan salah jalan, salah makan, karena orang tua ya udah lebih dulu lahir, lebih berpengalaman. Setiap kejadian ini timbul akibat terdampak ini gitu. Jadi nasihat itu benar-benar udah true story, benar-benar kejadian nyata. Kadang ya luar keajaiban yang biasanya kita menanam ya kita menuai gitu. Kita menanam ya kita menuai, apa yang kita tanam kita yang akan tuai gitu. Nanti ada apalagi keresahan anak muda. mungkin kita bahas tentang pelarian. Bahkan pelarian itu setiap orang punya caranya masing-masing. Cuma aku ikuti narkoba ya, saya nggak membenarkan salah satu ya, tapi mereka itu
apa ya, apalagi anak muda itu pasti ketika dapat masalah itu larinya ke pelarian, entah itu judi, narkoba, atau mungkin yang lain gitu, merokok. Ya, menurut Pak Sugeng pelarian itu seperti apa sih? Pelarian itu sebenarnya namanya juga pelarian, menghindar itu belum siap dengan tantangan atau oh, masalah yang kita hadapi dalam setiap perjalanan itu namanya juga pelarian yang menimbulkan hal tambah negatif, tambah hancur, tambah parah hidup kita. Sebenarnya pelarian itu kurang tepat bagi saya. Pelarian itu bukan yang tepat. Sebenarnya balik lagi ke introspeksi diri, evaluasi diri. Setiap masalah, kenapa kita terhambat atau lambat dalam menangani setiap masalah, atau kita terganggu dalam setiap masalah, ya sebenarnya kita perlunya introspeksi diri. Kalau kita kurang dari ilmu atau kurang pengalaman, bisa ditanyakan ke orang terdekat, orang tua, teman-teman yang terdekat, minta pendapat. Tapi harus selektif. Pendapat itu belum tentu benar, apalagi harus pilih-pilih. Rupanya mau jadi seorang pengusaha, harusnya kita minta pendapatnya ke seorang pengusaha yang menurut itu yang udah berpengalaman dan terbukti berhasil lah. Ya, kita sudahi podcast malam ini ya. Sampai bertemu di next video. Kalau ada saran mungkin kita bahas apa, itu komen aja. Kita juga butuh ide dari kalian. Misalnya konten ini kan itu ya, kalian tinggal request aja di komen. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam konten ini, podcast ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you.